Hai, perkenalkan nama saya Nilantika Gayatri dengan NIM 21055551077 dari kelas C, mata kuliah algoritma dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat suatu demonstrasi tutorial mengenai penerapan algoritma Dijkstra dalam tabel. Nah, tapi sebelum saya mulai tutorialnya, ada kalanya saya menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu algoritma Dijkstra. Nah, saya mulai dari pengertian terlebih dahulu. Oke. Nah, apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra itu merupakan suatu algoritma yang dipakai dalam menentukan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke tiap titik lain pada suatu graf. Nah, misalnya nih, kita tuh punya suatu lintasan nih. Kita dari titik A menuju ke titik B, tentunya untuk mencapai titik itu kita punya banyak jalan, banyak cara. Nah, dari itu kita menggunakan algoritma Dijkstra ini untuk menentukan jarak yang terpendek yang akan kita tempuh dari titik suatu titik ke titik lain yang jaraknya terpendek, itu kita menentukannya menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, tadi itu disinggung sedikit mengenai graf. Nah, apa itu graf? Nah, graf adalah salah satu disiplin ilmu matematika distrik. Titik dan garis merupakan alat yang digunakan dalam teori graf. Jadi kalau dari dalam teori graf ini kita menggunakan titik dan garis. Nah, graf yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya memiliki nilai sehingga panjang lintasan dan dari suatu titik ke titik lainnya merupakan jumlah dari nilai-nilai pada setiap sisinya. Nah, mungkin agak sedikit bingung ya sama penjelasannya. Nah, kita langsung saja ke contoh graf ini yang kita gunakan dalam algoritma Dijkstra. Nah, kan tadi dijelaskan bahwa graf itu ada titik dan garis. Nah, ini melambangkan titik, 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 titik. Ini titik A, titik B, titik E, titik D ini adalah titik, dan garis ini adalah penghubungnya. Maka ini adalah suatu graf. Nah, graf ini memiliki jarak dari A ke B itu jaraknya 1, dari B ke C itu jaraknya 3, dan lain sebagainya. Nah, kan di sini untuk di algoritma Dijkstra ini kita akan menghitung jarak terpendek. Nah, misalnya kita punya dari titik A menuju ke titik F. Nah, di sini di algoritma Dijkstra ini kita akan menghitung jarak mana yang akan kita gunakan, dan jarak mana itu yang merupakan jarak terpendek, yaitu dengan menjumlahkan jarak dari titik ini, titik yang dilaluinya, seperti itu. Kan di sini dari A ke F itu jalannya banyak yang memungkinkan, bisa dari lewat B terlebih dahulu, lewat D, lewat E. Nah, kita akan menghitung tersebut dan akan kita cari jarak mana yang terpendek. Nah, untuk contoh lebih jelasnya itu akan saya coba jelaskan dalam bentuk tabel. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah buat tabelnya. Nah, di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit apa saja yang kita perlukan dalam menentukan algoritma Dijkstra ini. Nah, yang pertama adalah search. Search ini adalah tempat tujuan dari titik mana yang awal kita mulainya, dan destination ini merupakan tempat tujuan kita. Nah, node di sini node itu merupakan setiap titik yang ada pada grafnya ini, pada algoritmanya ini, itu kita tulis di sini titiknya. Terus previous ini adalah titik sebelumnya, misalnya dari titik sebelumnya ke titik berikutnya. Misalnya kan di node ini kita tulis node C, nah sebelum ke node C ini kita berasal dari node mana, seperti itu maksud dari previous ini. Sedangkan values ini adalah nilainya, nilai yang ditempuh, nilai ya. Lalu sebelum kita menentukan ini tuh kita di sini itu kan nilai pastinya ya, yang kita tulis di sini itu adalah nilai terpendeknya, nilai terpendek dari setiap itu. Nah, dalam menentukan ini itu kita bisa tulis dulu di sini search itu sama, itu titik awalnya, terus destination itu tempat tujuannya, path ini adalah jaraknya, nama jaraknya, misalnya dari titik A ke B kita tulis AB gitu, dan jaraknya itu adalah nilai jaraknya. Oke, kita mulai aja langsung ke contoh. Contohnya di sini itu saya mulai dari titik A, itu saya ingin menuju ke titik F. Jadi saya tulis di sini search-nya itu adalah A dan destination-nya adalah F. Nah, di sini itu kita tulis dulu node-nya apa aja yang ada dalam algoritma ini. Nah, kita tulisnya itu bisa kita acak
bisa dari A, B, D, E, F, G, atau A, B, C, D, E, F, itu terserah kita. Kita tidak ada acuan pasti untuk menulisnya, jadi kita bebas menulis dari yang mana. Saya tulisnya dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, tunggu sebentar, kenapa ini? Oke, nah setelah kita menentukan node-nya, berarti kan kita itu berawalnya itu dari node A. Node A di sini, berarti previous atau titik awal dari sebelum sampai di titik A ini itu adalah dirinya sendiri, gitu loh. Dia tidak berasal dari mana-mana, berarti nilainya itu adalah 0, karena dia tidak ada jarak, karena berasal dari dirinya sendiri. Untuk previousnya bisa kita tulis di sini A, atau bisa kita kosongkan juga boleh. Jadi saya akan memilih untuk mengosongkan titik A. Nah, setelah dari titik A, itu kita bisa menuju ke titik B, D, dan E. Kita tulis dulu titik A. Titik A ini bisa menuju Oke, saya ulang. Nah, jadi kan tadi di titik A, kan awalnya kita berada di titik A. Nah, di sini destination-nya itu adalah kita punya bisa menuju ke 3 titik, yaitu titik B, D, dan E. Kita tulis dari titik A, itu bisa ke titik B, D, dan E. Oke, nah dari A menuju B itu jaraknya adalah AB, namanya adalah AB dengan jarak 1. Nah, di sini berarti di sini titik B ini bisa berasal dari titik B ini bisa berasal dari A. Nah, berasal dari A, kita tulis previous-nya adalah A dengan nilainya adalah 1. Lalu dari A ini juga bisa ke D. Dari A itu ke D. Nah, A ke D ini nama jaraknya itu adalah AD dengan panjangnya adalah 2. Nah, kita dari A itu bisa ke D. Berarti D ini itu bisa berasal dari titik A. Berarti kita tulis A di sini dengan panjang jaraknya adalah 2. Lalu berikutnya adalah dari A itu yang terakhir adalah bisa ke E. Nah, dari A ke E itu panjangnya adalah jarak AE itu panjangnya adalah 1. Berarti jarak E ini bisa kita dapatkan dari A dengan nilai itu adalah 1. Nah, selanjutnya kan dari A itu sudah semua destinasi dari A yang bisa kita kunjungi itu sudah kita kunjungi. Jadi kita tandai A itu sudah kita kunjungi. Nah, kenapa kita perlu menandainya? Nanti biar misalnya nih, kan titik selanjutnya misalnya ke titik B. Jadi biar dia tidak balik lagi mengecek jarak dari B ke A gitu. Jadi bisa di skip karena nilainya pasti nanti dari B ke A sama A ke B itu nilainya pasti sama. Seperti itu. Lalu setelah dari titik A itu kita menuju ke memilih salah satu destinasi dari titik A ini bisa ke B, D, atau E. Nah, saya memilih ke B. Nah, sebelum itu di sini mungkin saya akan bold terlebih dahulu titik A karena sudah kita tandai. Nah, titik B ini kan destinasinya adalah ke A sama ke C. Nah, A udah kita tandai, jadi dia tidak bisa lagi menuju ke titik A, dia hanya ke titik C. Nah, B ke C itu panjangnya adalah 3. Nah, untuk menghitung jarak B ke C itu bukan jarak B ke C-nya aja, tapi kita menghitung dari jarak awalnya. Dari mana B itu berasal? B itu berasal dari titik A, titik awal itu A. Berarti untuk menuju ke titik B itu jaraknya itu adalah dari A menuju B dan C, itu kita jumlahkan jarak dari AB plus BC. Jadi jaraknya itu adalah 4. Nah, jadi di sini titik B, nah di sini kan menuju ke titik C. C itu bisa berasal dari B. Itu panjangnya itu adalah jaraknya adalah 4. Nah, selanjutnya dari titik C, nah B kan udah nih, karena B cuma bisa ke A dan ke C, A sudah ditandai dan C sudah kita kunjungi, maka kita tandai D sudah. Nah, kita bold juga di sini. Nah, selanjutnya adalah dari B ini ke C, berarti destinasi selanjutnya kita adalah C. Nah, C ini bisa 4 kemungkinan.
ke B, D, E, dan F. Nah, B kan sudah ditandai, jadi kita nggak perlu ke B. Lanjut langsung cek ke D, E, dan F. Oke, tunggu sebentar. Oke, C itu ke D, E, dan F. Oke, ke D terlebih dahulu. Kalau ke D itu jaraknya berarti kita menghitung jaraknya dari A, B, C, D. Karena titik awal dari C itu berasal dari jarak A, B, C. Berarti jaraknya itu adalah A, B, C, D. Dan panjangnya nilainya itu adalah kita penjumlahan dari jarak A, B, C, D ini. Berarti 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Berarti jaraknya adalah 7. Berarti jarak dari ke D, nah jarak ke D dari C itu adalah 7. Nah, sebelumnya kan kita sudah catat nih di sini. Ini tuh menentukan jarak terpendeknya ya. Ini tuh kalau tempat untuk udah jadi jarak terpendeknya gitu. Nah, B itu kan bisa dari C. Nah, kalau dari C itu nilainya 7, sedangkan di sini D dari A itu nilainya adalah 2. Nah, D dari A itu nilainya 2, sedangkan D dari C itu nilainya 7. Jadi, jarak terpendeknya itu adalah dari D dari A. Jadi, nilainya di sini tidak kita ubah. Nah, kalau misalnya D dari C itu nilainya lebih pendek, dan lebih kecil dari D yang dari A, maka nilai yang di sini itu kita ubah. Karena ini menentukan jarak yang kita catat jarak terpendeknya itu di kolom yang ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah dari C menuju E. Berarti jaraknya itu adalah kita hitung dari jarak titik awal, yaitu dari titik A. Berarti jaraknya adalah A, B, C, dan kemudian berakhir di titik E. Itu jaraknya adalah 1 ditambah 3, itu 4 ditambah 1, itu nilainya adalah 5. Berarti menuju ke titik E itu dari titik C itu, dari titik C menuju ke titik E itu nilainya adalah 5. Nah, sedangkan di sini dari menuju ke titik E dari A itu nilainya adalah 1. Jadi, nilai dari A ini adalah yang terpendek. Jadi, kita tidak perlu ganti lagi dengan nilai dari C. Sudah tetap. Sudah itu yang terpendek yang dari A. Ini langsung yang ke sini. Lalu selanjutnya dari C itu menuju ke F. Berarti C menuju F. Itu jaraknya adalah A, B, C, F. A, B, C, F. Itu jaraknya adalah kita hitung jaraknya A, B, C. Ini adalah 3 tambah 1, 4, tambah 1, 2, jadinya 6. Jadi di sini itu kan jarak ke F itu kan belum ada nih jadi mana-mana. Jadi kita tulis sekarang dari awalnya dari F. Nah, dari C. Nah, dari C itu jaraknya dari C menuju ke F itu adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Nah, selanjutnya destinasi dari C ini semuanya sudah kita cek, ke D sudah, ke E dan sudah, ke F sudah, maka kita tandai bahwa C itu sudah kita kunjungi. Lalu selanjutnya adalah dari C ini bisa ke D atau ke E atau ke F. Nah, kita ke D terlebih dahulu. Nah, kalau titik D itu dia punya 2 destinasi. 2 destinasinya itu adalah ke titik E dan titik, ada 3 ya. Titik A, E, dan C. Nah, di sini titik A dan C sudah kita tandai. A dan C sudah kita tandai bahwa kita kunjungi. Berarti D ini kita tidak perlu lagi buat kunjungi ke titik A dan C, hanya bisa ke titik E. Berarti jaraknya, nah dari D, nah tadi kan untuk menentukan jarak D ini kan kita pakai jarak terpendeknya nih. Menuju D, di sini kita lihat, D itu kan jarak terpendeknya itu adalah A, berarti menuju ke E itu kita pakai jarak terpendek menuju D terlebih dahulu. Berarti kan gini loh, dari D ini ada 2 kemungkinan cara, A, B, C, atau AD. Nah, jarak yang terpendek itu kan AD, berarti menuju E dari D itu kita pakai jarak terpendek awalnya yaitu AD. Jadi menuju E itu jarak terpendeknya, jadi jaraknya adalah AD. Tak perlu lagi kita cek dari D menuju D ini dari A, B, C, D, E. Seperti itu, karena ini jaraknya lebih panjang dari jarak ke AD langsung. Jadi panjangnya ini adalah ADE
AD itu 2, DE itu adalah 5, berarti jaraknya adalah 7. Berarti di sini itu dari menuju menuju E dari D itu panjangnya adalah 7. Nah, di sini kalau E jalan itu langsung dari A itu 1, sedangkan dari D itu nilainya 7. Berarti ini itu nggak perlu kita ganti karena dari A di sini itu nilainya sudah nilai jaraknya 1, sedangkan dari D itu adalah 5. Jadi ini tidak perlu diganti. Nah, D ini kan cuma bisa ke E karena A dan C udah ditandai di visited. Jadi D ini destinasinya sudah kita kunjungi semua. Jadi kita tandai. Lalu selanjutnya itu adalah dari titik D itu E. Destinasi selanjutnya kita adalah E. Nah, ke E ini kan bisa ke ke D, ke C, ke A sama ke F. Tapi C, D, A ini udah kita tandai. C, D, A udah kita tandai. Berarti E ini cuma bisa ke F. Jadi untuk menentukan E ke F ini kita lihat dulu. E ini jarak terpendek menuju ke titik E ini jarak terpendeknya dari mana? Jarak terpendek menuju E itu adalah dari A, yaitu 1 nilainya. Berarti untuk ke F ini jaraknya itu adalah dari A, E, F. A, E, F. Nah, dapat jaraknya ini 1 dan ini 1. Berarti di jumlah nilainya adalah 2. Nah, tadi kan kita udah buat di sini F itu dari C, itu nilainya adalah 6. Sedangkan F yang berasal dari E itu nilainya adalah 2. Berarti di sini kita ganti, karena jarak yang terpendek itu adalah jarak dari E. Jarak dari E berarti jaraknya itu adalah 2. Nah di sini sudah semuanya kita tandai, karena Nah, E kan cuma bisa ke F. Nah, E cuma bisa ke F. Nah, berarti A, B, C, D, E sudah kita tandai. Nah, F itu kan destinasinya cuma ke C dan E. Nah, C dan E-nya ini pun sudah kita tandai sebelumnya. Jadi, kita tidak perlu lagi membuat F-nya, karena sudah semua destinasi dari F itu sudah kita tandai. Nah, dari perhitungannya ini, itu kita dapat bahwa di node-nya ini adalah titik-titik terpendek yang dapat dicapai untuk mencapai ke titik F, seperti itu. Nah, sekian nih penjelasan mengenai tutorial pembuatan algoritma Jigsaw dalam bentuk tabel. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.